Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Izal Jibril Winar, Pesa Nurmawan, dan Tito Robi Paryogo. Di sini kami akan menjelaskan final project ujian akhir semester dari mata kuliah Embedded System. Nah, latar belakang. Kolam merupakan suatu perairan buatan yang luasnya terbatas dan sengaja dibuat manusia agar mudah dikelola dalam hal pengaturan air, jenis hewan budidaya, dan target produksinya. Artinya, kolam harus berpotensi untuk dapat menumbuhkan makanan alami. Kualitas air merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan budidaya karena air merupakan media hidup organisme, perairan yang sangat mendukung dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Dalam hal ini, kualitas air menunjukkan mutu atau kondisi air dari suatu perairan. Beberapa aspek seperti suhu dan kandungan oksigen terlarut dalam air merupakan aspek atau nilai yang menentukan baku mutu air. Air memiliki kapasitas yang besar untuk menyimpan panas sehingga suhunya relatif konstan dibanding suhu udara. Suhu udara berfungsi terhadap kelangsungan hidup ikan, melalui dari telur, larva, dan benih sampai ukuran dewasa. Hal ini dikarenakan suhu dapat mempengaruhi laju penyerapan kuning telur yang menjadi sumber energi untuk proses metabolisme bagi larva. Suhu juga dapat mempengaruhi konsentrasi bahan terlarut dalam air, di mana semakin tinggi terlarut air, maka akan semakin tinggi penyerapannya. Suhu air mempengaruhi densitasnya. Semakin tinggi suhu air, densitasnya semakin rendah. Oleh karena itu, maka di sini kita membuat sistem monitoring suhu kolam ikan menggunakan sensor DS18B20 berbasis Arduino. Nah, kemudian untuk rumusan masalah. Rumusan masalah pada proyek kita ini adalah bagaimana proses untuk dapat mengetahui suhu yang dimiliki oleh air menggunakan sensor DS18B20. 2. Bagaimana merancang sistem monitoring suhu air kolam ikan menggunakan sensor DS18B20 berbasis Arduino. Ketiga, bagaimana suhu dapat mempengaruhi bahan terlarut dalam air. Kemudian tujuan. Tujuan dari pembuatan ini adalah dapat mengetahui proses deteksi suhu menggunakan sensor DS18B20. Kemudian dapat merancang sistem monitoring suhu air kolam ikan menggunakan sensor DS18B20 berbasis Arduino. Ketiga, dapat mengetahui bahan terlarut dalam air berdasarkan suhu. Kemudian di sini kami membatasi masalah dalam pembuatan proyek kali ini, yaitu pengukuran yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik sensor. Tidak membahas secara rinci pengaruh suhu terhadap bahan terlarut dalam air, dan tidak membahas pengiriman data secara real time. Nah, adapun komponen yang digunakan dalam proyek kali ini adalah pertama Arduino. Arduino merupakan kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip microcontroller dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Kemudian ada sensor DS18B20. Adalah jenis sensor yang berfungsi untuk mendeteksi suhu air yang merupakan jenis sensor terbaru dari keluaran produsen Maxim. Sensor ini dapat mendeteksi suhu dari minus 55 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius dengan tingkat keakurasian kurang lebih 5 derajat Celcius. Kemudian ada LCD. LCD adalah suatu jenis media display yang menggunakan kristal cair untuk menghasilkan gambar yang terlihat. Kemudian ada LED. LED merupakan komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya mikrokromatik ketika diberikan tegangan maju. Kemudian ada push button. Push button merupakan saklar yang berupa tombol dan berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Dan terakhir, pompa air rotor merupakan
aktuator atau mesin penghasil gelembung udara yang berguna untuk menggerakkan air di dalam kolam agar airnya kaya akan oksigen. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai state chart diagram dari sistem yang kami rancang. State chart diagram menunjukkan kondisi yang dapat dialami atau yang terjadi pada sebuah objek, sehingga setiap objek memiliki sebuah diagram status. Diagram status menggambarkan seluruh state atau status yang memungkinkan objek-objek dalam kelas dapat dimiliki dan kejadian-kejadian yang menyebabkan suhu berubah. Jadi di sini bisa dilihat terdapat 3 state. Yang pertama state 1, state 2, dan state 3. State 1 dan state 2 berjalan ketika kondisi normal, sedangkan state 3 berjalan ketika kondisi interrupt. Nah, langkah pertama dari sistem akan membaca suhu menggunakan sensor DS18B20. Apabila suhu naik, maka akan menjalankan state 1. Nah, di mana suhu air yang di atas nilai set point atau di atas nilai lebih dari 33 derajat Celcius akan mengaktifkan pompa air. Nah, sedangkan apabila suhu turun akan mengaktifkan state 2 yang dimana nilainya yaitu suhu yang di bawah set point atau kurang dari 33 derajat Celcius tidak akan mengaktifkan pompa aerator. Apabila dari salah satu state ini, state 2 tersebut, suhu memiliki nilai suhu di atas 35 derajat Celcius, maka akan menuju state 3 atau interrupt, di mana interrupt ini merupakan push button yang akan mengaktifkan pompa air. Jadi pin interrupt ini diatur untuk memiliki nilai logika awal low, karena pompa air akan berada pada pembacaan high apabila sensor mendeteksi nilai suhu di atas 35 derajat Celcius. Apabila mendeteksi di atas nilai ini, maka interrupt akan menjadi high dan microcontroller akan menghentikan apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh interruptnya. Mengenai flowchart system. Jadi flowchart merupakan suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Di sini dapat dilihat terdapat 2 flowchart. Yang pertama ada flowchart interrupt, yang kedua ada flowchart dengan proses utama. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dengan proses utama terlebih dahulu. Yang pertama dimulai dari start program. Kemudian di sini terdapat input berupa sensor suhu. Nah, dari input ini kemudian terdapat proses pembacaan sensor dengan membaca nilai analog read pada pin A0, kemudian dikali 500 mV dan dibagi 1023. 1023 merupakan lebar data 10 bit, jadi 2/10 dalam Arduino Uno. Hasilnya 1023. Maka dari itu persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian terdapat kondisi di mana apakah suhu lebih dari 33, apabila ya akan mengaktifkan aerator, dan apabila tidak, aerator tidak akan aktif, kemudian program akan selesai. Di sini terdapat interrupt yang berupa push button. Jadi dianggap apabila suhu tinggi melebihi 35 derajat Celcius, maka push button itu akan aktif, kemudian akan mengaktifkan pompa air dan kemudian mengaktifkan LED hijau. Apabila interrupt sudah selesai berjalan, maka akan kembali ke program semula. Selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram system. Nah, jadi data flow diagram merupakan suatu cara atau metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Nah, DFD ini memiliki sedikit persamaan dengan flowchart. Nah, yang pertama yaitu di sini user menghidupkan alat.
kemudian sistem akan idle atau dalam keadaan standby. Kemudian sistem akan membaca sensor suhu DS18B20. Apabila nilai suhu lebih dari 33, maka akan mengaktifkan aerator. Dan apabila suhu yang dibaca kurang dari 33 derajat Celcius, maka aerator tidak akan aktif. Kemudian dari sini akan kembali menuju ke sistem idle atau dalam keadaan standby. Kemudian di sini juga terdapat interrupt yang berupa apabila terjadi suhu tinggi pada kolam yang melebihi nilai 35 derajat Celcius, maka akan mengaktifkan pompa air. Nah, dan kemudian dari interrupt ini apabila telah selesai menjalankan perintahnya akan keluar dan akan kembali ke proses semula atau return from interrupt. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil simulasi yang telah kami buat yang berjudul monitoring suhu kolam ikan menggunakan sensor DS18B20 berbasis Arduino. Sebelum saya menjelaskan proses atau cara kerja dari simulasi ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan komponen apa saja yang terdapat pada simulasi ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan sensor yang kami pakai pada simulasi ini. Seharusnya sensor yang kami pakai yaitu DS18B20, tapi pada simulasi ini kami menggunakan sensor LM35. Kedua sensor ini prinsip kerjanya sama ya, yaitu sama-sama mendeteksi suhu. Hanya saja perbedaannya pada sensor LM35 suhu yang dideteksi yaitu suhu ruangan, dan pada DS18B20 yang waterproof sensor ini bekerja sebagai mendeteksi suhu di dalam air. Nah, selanjutnya di sini ada Arduino. Arduino di sini sebagai pengendali utama yang bekerja berdasarkan program yang telah dibuat. Selanjutnya ada relay. Nah, relay yang kita pakai ini terdapat ada dua ya, dimana relay yang satu terhubung pada pompa air dan yang satunya terhubung pada aerator. Nah, relay ini berfungsi sebagai pemutus arus listrik dan penghubung arus listrik untuk mengendali aerator dan pompa air tersebut. Nah, di sini terdapat LCD. LCD ini berfungsi yang menampil, dia ini sebagai penampil ya, penampil hasil dari olahan data yang diproses oleh Arduino ke dalam bentuk visual. Nah, jadi nantinya dapat dilihat ya hasilnya melalui LCD. Lalu terdapat push button di mana berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber. Nah, di sini terdapat dua motor ya, di mana motor yang satu ini diindikasikan bahwa motor ini adalah motor aerator, dan yang satu ini motornya pompa air. Nah, jadi pompa aerator ini berfungsi sebagai penghasil gelembung udara ya, agar air pada kolam tersebut kaya akan oksigen terlarut. Dan pompa air di sini berfungsi sebagai penambah volume air pada kolam agar mengatasi masalah suhu yang terlalu tinggi pada kolam tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil simulasi yang telah kami buat. Ya, dapat dilihat ketika sensor suhu DS18B20 mendeteksi suhu sebesar 32 derajat 26 Celcius dan oksigennya 6,65%. Nah, dalam hal ini pompa aerator dalam keadaan tidak aktif ya, dikarenakan suhu dan oksigen terlarut pada air kolam tersebut dapat dikatakan dalam keadaan baik. Nah, ketika sensor DS18B20 ini mendeteksi temperatur sebesar 33,24 derajat Celcius dan oksigennya 6,43%. Nah, membuat pompa aerator ini aktif, sehingga dapat dikatakan ketika air ini dalam keadaan kekurangan oksigen dan tingkat temperatur yang terlalu tinggi, maka akan membuat pompa aerator ini menyala dan membuat air pada kolam ikan tersebut kaya akan
oksigen terlarut. Nah, ketika suhu pada air ini besar, maka kan berpengaruh terhadap distribusi organisme pada air tersebut dan kelarutan gas-gas dan mineral. Nah, ketika kekurangan oksigen bisa berakibat fatal bagi ikan. Nah, di sini batas ambang oksigennya itu yaitu 3% ya. Ketika oksigen pada kolam tersebut 3%, maka dapat dikatakan kolam tersebut berbahaya bagi ikan. Nah, di sini ketika suhu telah melebihi 35 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, maka menandakan bahwa air kolam tersebut memiliki suhu yang tidak baik. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ketika suhu yang terlalu tinggi ini dapat berpengaruh terhadap distribusi organisme pada yang di dalam air tersebut ya, berakibat buruk ya. Nah, di sini dapat kita lakukan penekanan push button untuk mengurangi dampak suhu yang terlalu tinggi, sehingga mengaktifkan interupsi pada sistem ini, dimana ketika kita menekan push button akan membuat pompa air di sini dalam keadaan hidup, dimana dia ini digunakan untuk mengisi air kolam hingga permukaan kolam ini dirasa telah tinggi, atau idealnya itu tingginya air itu dinaikkan sebesar 100 sampai 120 cm ya. Nah, bisa dapat lihat ya. Ya, dia hidup dan LED hijau menyala. Nah, seperti itu. Terima kasih.